Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Media 6 Liko, kita bertemu kembali dalam program Sineka Sirah Menjelang Berbuka. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Sahabat Media 6 Liko, dalam program Sineka kali ini kami akan menyampaikan kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, yaitu seorang sahabat yang dijamin untuk masuk surga. Meskipun demikian, tentu ada cerita yang membuat beliau selalu ingin menjadi orang yang terbaik dengan harta yang dilimpahkan kepadanya. Sahabat Media 6 Liko, Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal paling kaya, yang dia memiliki kekayaan tidak dapat dibandingkan dengan sahabat yang lainnya, sehingga ia dinobatkan sebagai salah seorang sahabat yang dijanjikan untuk masuk surga oleh Rasulullah SAW. Namun meskipun ia dikenal sebagai sahabat terkaya, dia tidak pernah berpoya-poya, karena harta itu dia gunakan semata-mata untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia ingin menjadikan harta itu sebagai tempat dia beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya dengan harta tersebut. Tapi pada satu ketika Rasulullah pernah mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf, engkau adalah orang yang paling terakhir akan masuk surga. Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf menjadi takut. Sehingga ia menanyakan kepada sahabat yang lainnya, kenapa ia menjadi orang yang terakhir akan masuk surga. Kiranya dalam kisah tersebut, Abdurrahman bin Auf itu terakhir masuk surga karena beliau adalah orang yang terkaya di zaman itu. Sehingga untuk masuk surga nanti orang kaya adalah orang yang terakhir karena lama dalam proses penghisapan hartanya. Sehingga Abdurrahman berpikir ia tidak ingin menjadi orang yang terakhir masuk surga. Maka ia berusaha untuk menghabiskan hartanya, membagi-bagikan kepada saudara-saudaranya, pada kaum muslimin, agar ia menjadi seorang yang miskin. Karena yang pertama nanti masuk surga adalah orang yang miskin. Sahabat Media 6 Liko, mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf, ia ingin menghabiskan hartanya dengan berbagai cara ia berikan kepada masyarakat pada saat itu, sehingga ia ingin menjadi seorang yang miskin. Bahkan pada suatu ketika, pedagang-pedagang kurma yang berdagang di pasar kurma tersebut tidak laku karena sudah membusuk, sehingga ia merasakan kegelisahan, tidak akan bisa dan tidak akan mungkin lagi untuk dapat dijual. Tapi Abdurrahman bin Auf melihat seperti itu menjadi hal yang menyenangkan. Satu sisi ia melihat, kenapa? Karena dia inginkan kurma yang tidak laku itu akan dibelinya kepada pedagang-pedagang semua. Sehingga ketika itu para pedagang merasa senang ketika Abdurrahman bin Auf membeli kurma-kurma yang telah membusuk tersebut. Agar kekayaannya habis untuk membeli kurma ini, maka Abdurrahman bin Auf tidak ragu-ragu untuk membeli semuanya. Sehingga para pedagang merasa senang dan bahagia apa yang telah dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Sahabat Media 6 Liko, kemudian apa lagi yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah Abdurrahman bin Auf tanpa ia sadar, tanpa ia ketahui, ada seorang utusan dari kerajaan Yaman yang mencari kurma busuk yang telah dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu untuk mengobati penyakit yang terjadi di kerajaan Yaman, di daerah Yaman. Sehingga akhirnya orang mencari dan Abdurrahman lah yang memiliki kurma yang busuk tersebut. Maka ia beli kepada Abdurrahman, "Hai Abdurrahman bin Auf, kami sangat membutuhkan kurma busuk yang kau miliki. Bahkan kami bisa membelinya 10 kali lipat." Sehingga akhirnya Abdurrahman bin Auf, karena ini dibutuhkan untuk mengobati orang yang sakit di Yaman, sehingga ia jual kepada orang-orang Yaman tersebut dengan harga 10 kali lipat. Tentu saja kekayaannya semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Sahabat Media 6 Liko,
Abdurrahman bin Auf berkeinginan membagi-bagikan hartanya dan membeli barang-barang yang sudah busuk seperti kurma dalam rangka agar hartanya berkurang dan ia bisa menjadi miskin. Tapi kenyataannya setiap dia sedekahkan, setiap dia belanjakan, selalu dilipat gandakan oleh Allah kepada Abdurrahman bin Auf menjadi tambah kaya selalu. Sahabat media 6 Liko, kisah dari Abdurrahman bin Auf tadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa Abdurrahman bin Auf dia berkeinginan sekali untuk masuk surga tanpa banyak prosedur, tanpa banyak halangan dan hambatan. Sementara dia dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah sahabat yang paling akhir masuk surga karena hartanya banyak yang akan dihisap. Abdurrahman berkeinginan menjadi seorang yang miskin agar ia lebih awal masuk surga dan tidak lama proses hisapnya. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa kisah daripada Abdurrahman bin Auf? Pertama, bahwa harta kekayaan yang belanjakan di jalan kebaikan karena Allah selalu membalasnya dengan berlipat ganda. Sebaliknya, hikmah yang kedua, kekayaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kekayaan itu, maka kekayaan itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan dan pintu surga. Yang ketiga, jika kekayaan itu kita pergunakan dengan tidak benar, tentu saja akan menjadi penghalang bagi kita di saat kita dihisap untuk masuk surga. Maka hikmah dari kisah Abdurrahman bin Auf ini adalah bagaimana kita menggunakan harta dan rezeki yang beri Allah selalu dibelanjakan di jalan Allah. Karena sesungguhnya setiap harta yang kita syukuri, Allah akan selalu menambahnya dan semakin menambahnya. Tapi jika kita tidak mensyukurinya, tentu akan menjadi musibah atau menjadi laknat bagi kita. Maka Abdurrahman bin Auf membuktikan dirinya seorang sahabat yang benar-benar ingin masuk surga, yang diharapkan sesuai dengan yang disampaikan baginda Rasulullah, sehingga ia membelanjakan hartanya untuk semua umat waktu itu tanpa ia menghiraukan hartanya akan habis. Tapi sebaliknya ketika ia membelanjakan itu, Allah selalu menambah nikmatnya. Jadi sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam, gunakan hartamu untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat media 6 Liko, semoga sirah yang singkat ini bisa kita ambil hikmah untuk bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota beserta jajaran, Bapak Kepala KUA Kecamatan Akabeluru beserta jajaran, Bapak Ibu para pemateri SIMEKA, kepada warga masyarakat dan sahabat media 6 Liko di mana saja berada. Kemudian terima kasih kepada keluarga besar MTS 650 Kota, dan istimewa kepada tim media 6 Liko yang meliput acara kita ini hari ini, yaitu program SIMEKA Sirah Menjelang Berbuka. Untuk media 6 Liko, sukses selalu. Media 6 Liko, yes! Tidak ada sirah yang tidak layak untuk dikisahkan, karena setiap kisah memiliki segudang ibrah. Dan inilah SIMEKA, Sirah Menjelang Berbuka, inisiator program dakwah favorit kita semua. Demikianlah program spesial Ramadan SIMEKA, Sirah Menjelang Berbuka, edisi tahun ini. Nantikan program-program spesial lainnya dari media 6 Liko. Kami keluarga besar MTSN 650 Kota mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.